yang paling pertama harus diperhatikan oleh para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, adalah dia tathhiru wi'a'il ilmi, yaitu menyucikan wi'a'nya ilmu, yaitu wadahnya ilmu. Apa wadahnya ilmu itu, ikhwafillah? Yaitu al-qalbu, hati. Karena untuk setiap matlub itu ada wi'a, untuk setiap yang diminta itu ada wi'a, ada wadahnya. Dan wi'a'nya hati, wi'a'nya ilmu maksudnya adalah hati. Wadahnya ilmu adalah hati. Maka kekotoran wadah wafillah tentu akan menodai yang akan mengisinya dan akan mengubah apa yang ada di dalamnya. Ya. Nah, berkaitan dengan ilmu yang ingin memasuki hati, ya, seperti itu. Maka yang perlu diperhatikan supaya ilmu bisa masuk adalah hatinya harus bersih terlebih dahulu. Sebab nanti kalau tidak bersih, ilmu nggak mau masuk gitu. Oke? Nah, ikhwafillah sekalian, wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin bertambah kesucian daripada hati, maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Dan permisalan ilmu di dalam hati itu seperti cahaya lampu. In safa zujajuhu sya'at anwaruhu. Kalau cahaya lampu, kalau kacanya itu bersih, maka cahaya pun akan tersebar, akan terang sekali. Wa in latakhathu al-awsakhu kasafat anwaruhu. Kalau misalkan jelaga-jelaga dan kekotoran itu mengotori yang namanya kacanya, ya, maka bagaimana akan reduplah cahaya lampu tersebut. Begitu pula hati, ya. Kalau si kacanya, si hatinya ini bersih, maka apa yang terjadi? Ilmu akan tersebar luar biasa. Sementara kalau hatinya itu bagaimana? Kotor, maka ilmu pun akan redup, dalam artian nggak begitu manfaatnya ilmunya. Ya. Maka siapa yang hendak ingin mengumpulkan ilmu, ya khafillah sekalian, falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka hendaknya dia itu bagaimana? Falyuzayyin batinahu, menghias batinnya dan mensucikan hatinya dari najis-najisnya. Ya, karena ilmu itu ikhwah adalah jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dia adalah mutiara yang lembut yang tidak cocok kecuali, ya, kepada hati yang bersih. Ya. Dan kebersihan hati, ikhwafillah sekalian, itu kembali kepada dua pokok yang agung. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhat. Bersihnya dia, sucinya dia dari najis-najis syubuhat. Dan yang kedua adalah taharatuhu min najasati syahawat. Itu bersihnya atau sucinya dia dari najis-najis syahwat. Ya. Dan kalau kita perhatikan ikhwafillah, di awal-awal Nabi SAW diutus, ada perintah bagi beliau untuk membersihkan daripada batinnya dengan isyarat thiyab, yaitu apa? Pakaian. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Muddatsir itu, wa thiyabaka fatahhir. Maka sebagian mufassir mengatakan thiyab di sini adalah al-batin, yaitu batin. Nah, ini adalah di antara pendapat yang bagus, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau mengatakan lahu ma'khadhun sahih, itu punya sandaran yang kuat, sandaran yang sahih. Pendapat ini pun. Ini jadi isyarat Nabi SAW mensucikan hatinya. Ini juga isyarat bagi kita, kalau ilmu mau masuk kita harus bersihkan hati. Ya, wa idza kunta tastahi min nadhri makhluqin mithlika, ya, ila wasakhi thawbika fastahi min nadhri Allahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Jika kamu merasa malu dari pandangan makhluk kepadamu semisalmu, ya, karena kotornya bajumu, maka malulah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hatimu yang kotor seperti itu, yang di dalamnya ada ihan wa balaya, ada musibah-musibah yang menimpa agama, musibah-musibah yang menimpa hati, ada
kerendahan-kerendahan, kehinaan-kehinaan di dalamnya, ada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan di dalamnya. Harusnya kita lebih malu dengan pandangan Allah tersebut terhadap hati kita daripada terhadap pandangan manusia kepada kotornya baju kita. Kita harus lebih malu dengan pandangan Allah terhadap hati kita. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Maka kalau perhatikan ikhwafillah, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Sesiapa yang mensucikan hatinya, maka bagaimana? Ilmu di dalamnya akan bersemayam. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Maka sesiapa yang tidak mengangkat darinya najis-najisnya dan membiarkannya seperti itu, maka ilmu pun akan pergi. Dan kalau kita perhatikan ikhwafillah, sebagian kelompok manusia dari kalangan para thulabul ilmi itu dalam bab ini banyak yang belum lulus. Begitu pula kita harus senantiasa mengevaluasi diri kita, apakah kita lulus atau tidak dalam hal ini. Ya, tidak ada pengakuan terhadap ilmu manakala pertama ini kita tidak lulus gitu, seperti itu. Kalau di dalam hati kita itu ada syahwat-syahwat, ada syubhat, ya, dan dia itu sangat betah misalkan di dalamnya, ya, ada penggambaran-penggambaran yang diharamkan, ada keinginan-keinginan yang diharamkan, ada perkataan-perkataan yang mujrimah, yang kriminal di dalamnya, seperti itu. Ya, ada hal-hal yang dihembus-hembuskan berupa kemungkaran-kemungkaran, ada berlezat-lezat dengan keharaman-keharaman. Di dalamnya ada ghil dan fasad, ya, ada hasad dan inad, ya, ada nifaq dan syiqaq, seperti itu. Maka yang seperti ini bagaimana ilmu bisa masuk? Ya, ilmu enggak mau masuk, ya, dan hati pun tidak bisa menerimanya, seperti itu. Makanya betul kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas hati yang mana cahaya memasukinya sementara di dalamnya ada sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala membencinya, yaitu berupa dosa-dosa tersebut. Maka kita harus senantiasa berupaya membersihkan hati kita sehingga ilmu bisa memasukinya insyaallah taala.